wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kepada mabreng semua. Hari ini jadwal arai ke kebun cabai. Setiap hari berjalan kaki dari rumah menuju kebun dengan jarak kurang lebih 500 meter dari rumah ke lokasi. Jadwal hari ini penyiraman karena sekarang di musim panas, jadi mau nggak mau waktu penyiraman itu harus setiap hari, paling tidak sehari sekali. Terus jadwalnya yang lain, pengecoran pupuk organik POC buatan sendiri. Alhamdulillah, rencananya POC buatan saya kedepannya akan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan AS Alam Mas Semesta, yaitu bergerak di bidang hortikultura tanaman jahe. Uji coba pertama sekitar 200 liter atau 1 drum. Permintaan dari mereka beberapa hari ke depan akan dikemas ke dalam botol per liter. Beginilah breng kegiatan sehari-hari ke kebun cabai. Jadi cabai ini sudah berapa kali uji coba, mulai dari akhir tahun 2019 saya coba menanam cabai rawit, cabai keriting, bukan rawit, cabai keriting. Sudah berapa kali gagal karena kurangnya modal yang paling utama. Yang kedua, belum memahami lah bagaimana teknik menanam cabai yang baik dan benar. Aduh, tersandung saya tadi. Maaf breng, tersandung breng. Nah, lokasinya itu di depan. Duren belum ada kembang, mabreng. Kalau sudah ada kembang tiap hari bisa kita ulang dari buah duren yang jatuh. Ya, ginilah kegiatan sehari-hari. Rencananya hari ini jadwalnya juga mengatur selang. Nah, itu selangnya, selang grip untuk penyiraman. Yang sebelumnya manual, terus kita pakai selang apa namanya, selang kobra, selang air yang kobra. Itu masih memakan biaya yang mahal. Jadi terakhir karena 3 hari, bukan 3 hari, sehari itu habis 3 liter bensin. Jadi kalau 1 minggu 1 tank, jadi biayanya gede. Jadi mau nggak mau saya harus merubah pola, harus menyusun selang grip yang sudah dibeli sebelumnya. Ya, beli selang gripnya juga tabung, karena harganya bagi saya, karena keterbatasan modal, cukup berat. Nah, ini POC yang saya buat untuk cabai. Jadi di cabai itu hampir tidak memakai obat hama maupun atau insek maupun obat fungi atau jamur. Jadi dia punya
punya cara tersendiri. Jadi mengolahnya itu dari POC itu. POC yang kita kelola, kita olah dengan baik menggunakan bakteri yang bagus, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa mencegah terganggunya oleh insek atau hama, serta diganggu oleh jamur fungisida. Nah, ini cabenya. Ini kemarin masih tahap uji coba. Uji cobanya pun tanpa pupuk dasar. Karena tadi keterbatasan modal tadi. Seharusnya pupuk dasarnya itu harus ada sebelum tanam. Setelah tanah itu diolah. Setelah itu baru, karena perkembangannya baru kita bisa melihat perkembangannya memang luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan oleh teman saya. Dan hasilnya batangnya pun bagus, sangat bagus kalau memiliki pupuk dasar. Nah, itu buahnya. Ini masih tahap uji coba. Jadi untuk musim tanam setelah ini nanti insya Allah, kalau mudah-mudahan kalau ada rezeki, baru kita memakai pupuk dasar untuk di lahan. Dan tetap hampir kita tidak memakai insektisida maupun fungisida, insya Allah mudah-mudahan, karena setelnya dari POC. Nah, itu kembang, itu putik, dan ini murni POC yang rencananya tadi akan kita kontrak kerjasama penjualannya dengan pihak Jahe Merah, itu PT CPAS, Alam Emas Semesta. Nah, buahnya itu alhamdulillah uji coba selama dari Oktober 2019 sampai Desember 2020, uji coba kita serta mencari ilmu-ilmu yang baru, penggabungan ratusan bahkan sampai ribuan artikel serta video. Uji coba kita berhasil, alhamdulillah. Dan waktunya 1 tahun lebih, itu bukan waktu yang sebentar, karena prinsip saya gini, tidak semua petani itu memiliki modal yang cukup. Artinya kita harus mencari cara. Yang penting niat itu sudah ada, tinggal mengatur cara, bagaimana caranya bertani dengan biaya modal minim tapi hasilnya bisa maksimal gitu. Nah, cabai ini cabai jenis lolai Lampung yang perkembangan bibitnya itu dari PPL wilayah Kecamatan Simakatis. Kita beli waktu itu tahun 2015. PPL-nya beli bibit lolai ini tahun 2015. Jadi bibitnya itu masih dibungkus kertas kalau nggak salah. Kertas karton atau apalah waktu itu. Zaman itu. Kalau sekarang sudah dibungkus pakai plastik, beda dia. Jadi itulah yang terus kita perkembangkan sampai sekarang. Bibitnya masih ada, alhamdulillah. Kita perkembangkan terus untuk lolai. Nah, kemarin saya juga sempat semai bibit lotanbar, tapi belum menanam karena masih ada beberapa hal yang belum selesai dikerjakan. Kalau memang sudah selesai, nanti baru saya tanam. Nah, ini cabenya. Alhamdulillah, tinggal bagaimana merawat buah-buah ini, putik-putik ini, supaya tidak diganggu hama dan jamur. Nah, jadi bedanya itu kalau kita memakai organik itu tadi, antara organik dengan kimia itu bedanya di ruasnya ini. Nah, bisa dilihat kalau organik ini ruasnya bisa panjang, jadi umur tanaman itu pun bisa lebih lama. Kalau kita pakai kimia itu ruas ininya pendek, otomatis mempengaruhi buah kedua dan seterusnya. Buah pertamanya masih aman, tapi kalau di buah kedua dan seterusnya itu pasti mengalami kendala, karena ruas ini pendek, otomatis pengaruh ke buahnya.
Jadi pengalaman saya kurang lebih selama beberapa kali tanam, dan juga lihat di tanaman cabai CMK-nya teman, kendalanya seperti itu. Nah, ini contoh beberapa kendala yang masih kekurangan unsur hara. Jadi kemarin saya masih memiliki kendala. Nah, ini beberapa faktor penyebab, bisa kekurangan kalsium, fosfor, serta diserang jamur. Itu buahnya. Nah, akhirnya karena buahnya itu belum mengkilap, jadi dia disuntik mudah terserang. Jadi ibaratnya kita lah, kalau kita badan kita, tubuh kita kekurangan gizi, mau nggak mau penyakit itu mudah datang. Begitu pula tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kurang lebih perkiraan kita seperti itu. Nah, ini bekas disuntik lalat buahnya. Nah, itu kelihatan. Nah, ada beberapa, tapi tepatnya kemarin lah, selesai siram, langsung saya semprot pakai pupuk semprot, tanpa ada semprot obat kimia, baik itu insektisida maupun fungisida. Nah, itu penampakan cabai saya. Oh ya, ini karena ada yang besar ada yang kecil, karena kemarin bibitnya beberapa kali tanam. Jadi karena ini masih uji coba, karena tahap bibitnya itu jenisnya, tingginya, bukan jenis, tingginya beda-beda. Jadi dia ada yang sudah besar, ada juga yang masih kecil. Gitu. Nah, di sana itu penampakannya. Jadi mudah-mudahan hari ini waktu kita menyusun selang grip, selesai selang grip nanti baru disiram, setelah itu kita kocor pakai organik. Serta kocor pakai TSP untuk tambahan TSP. Gitu. Nah, ini. Tapi walaupun buah bawahnya sudah terserang karena ada kerjaan trouble kemarin beberapa minggu yang lalu. Jadi baru hari ini baru mulai saya rawat kembali. Dan alhamdulillah putik-putiknya sudah mulai bagus. Mulai saya jaga supaya bisa memanen buahnya nanti. Mau kita bikin buah masak panen merah. Nah, itu. Oke. Cukup ini aja. Nanti di video selanjutnya nanti akan saya perjelaskan lagi tentang masalah cabai merah menurut pengalaman saya di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa bantu perkembangan channel kami ini, channel Arai Story, untuk di subscribe, like, share, dan komen demi kemajuan channel ini. Dan kita siap untuk berbagi ilmu di dunia pertanian maupun di bidang apapun. Terima kasih. Salam.